Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Alhamdulillah kita sudah sampai di awal semester lagi, di semester yang baru, dimana nanti teman-teman akan bareng sama Bu Anita selama 1 semester ini untuk mata kuliah praktikum biokimia. Mohon maaf, ini saya share di YouTube, tetapi memang YouTube-nya itu yang bisa nonton hanya yang punya link ini aja gitu ya, karena memang beberapa bagian isinya memang terkait dengan perkuliahan kita gitu. Nah, sebelum kita mulai kuliah kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa masing-masing. Teman-teman silahkan berdoa masing-masing. Kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, baik teman-teman, saya ucapkan selamat datang ya di kelas saya di praktikum biokimia kali ini nanti. Semoga teman-teman sehat semua di rumah, walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini. Semoga semuanya tetap sehat, tetap di rumah aja, walaupun sudah new normal. Bukan artinya bukan bebas untuk keluar, tetapi memang virus ini atau wabah ini memang belum selesai, sehingga kalau misalnya nggak penting banget, usahakan untuk tidak keluar-keluar rumah ya gitu. Sehingga untuk kuliah sebenarnya saya sudah rindu, sudah kangen sama semua mahasiswa saya, pengen tatap muka, karena memang ternyata perkuliahan online itu kalau untuk saya sendiri lebih nyaman untuk tatap muka dibandingkan dengan harus kuliah online, karena memang feelingnya itu lebih dapat ketika kita itu tatap muka gitu ya. Tapi bagaimanapun kondisinya Allah sedang memberikan kita cobaan untuk mungkin nanti Indonesia bisa naik level ke yang Allah lebih baik gitu ya. Saat ini kita mungkin sedang diuji untuk sabar dulu di rumah dulu. Untuk sabar di rumah itu kita bisa apa enggak gitu loh. Nah, oke. Untuk mencapai titik ini tentunya teman-teman juga tidak mudah ya. Pasti banyak hal yang sudah dilalui di semester yang pada akhirnya kalian sudah sampai ke sini. Sudah sampai di semester ini tentunya bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan keringat yang diberikan oleh orang tua kita gitu ya, untuk menyekolahkan kita. Seandainya pun yang sudah bisa membiayai dirinya sendiri, doa-doa orang tua kita itu pasti akan selalu terkucur untuk kita. Jadi tetap harus terima kasih dan bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan sampai detik ini. Ada yang cita-citanya mungkin belum tercapai, ayo kita jadikan evaluasi untuk semester depan itu bisa mencapainya gitu ya. Nah, ini tadi. Jadi untuk semester depan ini, di tengah pandemi ini, tetap kita harus semangat, tetap kita harus optimalkan apa yang bisa kita optimalkan gitu nggih. Nah, sekali lagi saya juga mengingatkan diri saya sendiri untuk kita tuh bersyukur. Contoh yang syukur yang harus kita syukuri adalah nikmat sehat, nikmat oksigen, nikmat mata, dimana misalnya mata kita itu dikasih sama Allah penyakit sedikit saja, mungkin kita akan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk kita itu melakukan operasi atau yang lainnya. Nah, kita tidak pernah meminta oksigen misalnya, tapi Allah senantiasa memberikan kita oksigen yang gratis sampai detik ini. Adakah teman-teman yang berdoa setiap harinya meminta supaya ya Allah tolong jangan sampai lupa ngasih saya oksigen gitu kan? Belum, nggak ada ya, tapi Allah tetap memberikannya untuk kesehatan kita. Padahal kalau kita kaitkan dengan proses biokimiawi untuk merubah membuat diri kita itu bisa beraktivitas, itu banyak sekali hal yang dibuat Allah itu secara teratur. Contohnya misalnya dari mulai oksigen itu dikeluarkan, siapa yang mengeluarkan dan siapa yang memerintahkan tumbuhan untuk bisa akhirnya proses fotosintesisnya itu menghasilkan oksigen yang akhirnya bisa kita nikmati, dan nantinya oksigen itu bisa kita hirup dan kemudian di dalam tubuh kita menjalani
proses begitu ya, membantu proses pembakaran makanan yang kita makan, sehingga pada akhirnya kita bisa menggerakkan mata, kita bisa menggerakkan tangan, kita bisa kuliah saat ini, beraktivitas, berpikir begitu ya. Itu semua kerjasama dari semua sel, kerjasama dari tidak cuma sel di dalam tubuh kita, tapi juga sel-sel di dalam tumbuhan yang akhirnya menghasilkan makanan untuk kita dan akhirnya menghasilkan oksigen untuk kita gitu ya. Jadi maha besar Allah ya dengan segala ciptaannya dan keteraturan yang diciptakannya. Maka dari itu ketika kita belajar gitu ya, belajar biokimia, tidak akan mungkin kita bisa lepas dari kekuasaan Allah. Dan sebenarnya belajar biokimia ini adalah belajar bagaimana kita memahami kebesaran Allah, bahwa bagaimana Allah itu menciptakan sesuatu yang kelihatannya menurut kita tuh kayak nggak ada apa-apanya. Kita bernafas karena sudah terbiasa kayak nggak ada apa-apanya, padahal kalau kita mau menguak lebih lanjut di dalamnya itu prosesnya sangat rumit begitu ya. Tapi Allah tidak meminta kita untuk tidak pernah meminta balasan begitu ya. Kita diminta untuk ibadah aja kadang masih angel-angel gitu. Itu sekilas intermezzo aja ya. Oke teman-teman, di kelas saya itu ada 19 mahasiswa kalau tidak salah, dan ini coba absen satu-satu, komen di bawah. Absennya komen di bawah ya. Mbak Bella silakan komen di bawah untuk absennya. Mbak Nur Inayah, Mbak Khaironi, Mbak Rini, Mas Mukti Ali Raja, Mbak Nur Aisyah Borotan, Dela Refni, Mbak Dela Refni, Mbak Putri Sari, Mbak Nur Elisa, Mbak Wafiyah, kemudian ada Mas Bayu, Mbak Itahul Jana, Mbak Wahyuni, Mbak Mahdinian, Mbak Istiqomah, Mbak Ika, Mbak Rindi, Mbak Puja, Mas Muhammad Rizal Kanabahan gitu ya. Semoga semuanya 19 mahasiswa ini silakan komen di bawah. Kalau sudah komen di bawah, anggap itu sudah masuk ya gitu ya. Dan nanti saya akan perkenalkan untuk selama 1 semester nanti kita itu nanti, ini juga saya lagi belajar, kita sama-sama belajar untuk menggunakan learning management system yang dibangun oleh kampus kita UIN Wali Songo gitu ya. Jadi nanti kalau dulu mungkin saya menggunakan psikologi, sekarang kita beralih ke e-learning Wali Songo. Nanti sama-sama belajar ya. Untuk tampilannya juga nanti coba kita pelajari sarang-sarang. Nah, yang kita lakukan untuk pertemuan pertama ini adalah seperti biasa. Yang pertama itu kita harus mengingat kembali visi misi dari UIN Wali Songo itu, dan kita harus sama-sama menghayati bahwa itu adalah mimpi yang bisa diraih oleh kita, tapi harus bareng-bareng meraihnya. Tidak bisa hanya yang melakukan atau menggapai untuk mewujudkan mimpi itu tuh hanya pimpinan, atau tidak bisa hanya dari dosennya, tapi semua stakeholder, semua bagian, semua mur dan baut itu harus tetap merbaut dari UIN Wali Songo. Salah satunya adalah mahasiswa itu. Ayo bareng-bareng kita mewujudkan mimpi kita bersama. Lah mimpinya apa? Nanti kita akan bahas lagi. Terus hari ini juga agendanya, targetnya adalah melakukan kontrak perkuliahan dan menjelaskan agenda selama satu semester ini. Dan juga untuk RPS sudah saya kirimkan juga di e-learning Wali Songo. Nanti bisa dilihat dan diunduh secara langsung oleh teman-teman. Yang ketiga, untuk pertemuan pertama ini memang saya tidak langsung masuk ke materi ya, tapi coba mengenalkan dulu ke teman-teman gimana sih cara menjalankan e-learning Wali Songo-nya itu gimana. Nah, hal baru bagi kita karena pandemi ini tentunya adalah e-learning gitu ya. Nah, e-learning yang kita pakai itu adalah e-learning Wali Songo. Nanti teman-teman bisa langsung masuk aja, klik di bagian ini https://e-learningwalisongo.ac.id, atau teman-teman juga bisa, kalau kesusahan misalnya nggak hafal ini, bisa aja langsung search di Google aja dengan keyword gitu, misalnya e-learning Wali Songo, nanti kalian akan diarahkan muncul di e-learning Wali Songo, kemudian kalian klik aja bagian itu. Nah, untuk masuk di kelas saya itu bisa username dan passwordnya itu sudah default, sudah dibikin settingan yang dari awalnya itu oleh PT IPD disetting adalah NIM. Jadi username sama passwordnya adalah sama ya, yaitu NIM teman-teman masing-masing. Dan nanti kalau sudah selesai login yang pertama kali,
silahkan nanti bisa dirubah passwordnya oleh teman-teman semua gitu ya. Jadi jangan khawatir. Nah, untuk caranya ngubah passwordnya bagaimana, di dalam e-learning Wali Songo itu nanti sudah ada pula tutorialnya di sini. Nah nih, kalau teman-teman nanti sudah masuk ke e-learning Wali Songo menggunakan username dan password name-nya itu, nanti teman-teman akan menemukan beberapa jenis mata kuliah mungkin. Nah, mata kuliah saya adalah praktikum biokimia. Nanti teman-teman klik di bagian yang kelas praktikum biokimia, akan muncul halaman seperti ini, gitu ya. Nah, di sini nanti ini sudah ada welcoming, bukan speech ya, tapi kata-kata selamat datang aja gitu untuk teman-teman semua. Dan untuk memahami bagaimana penggunaan e-learningnya, ini sudah saya sajikan di sini. Nanti teman-teman klik aja bagian sini ya, diklik-klik gitu, nanti akan terhubung ke YouTube gitu, dan nanti teman-teman bisa melihat tutorialnya di sana. Terus jangan lupa nanti untuk teman-teman ketika sudah selesai step by step, karena ini 1 semester ya, nanti ya kita akan gunakan 1 semester. Sesi pertama itu maksudnya adalah pertemuan pertama, nanti ada tab di sini itu sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5. Itu saya langsung bukakan saja ya. Baik, nanti dulu tak bukakan nanti ya, ini biar di PPT-nya dulu. Baik, ini untuk sesi 1 itu artinya adalah pertemuan pertama. Nanti di sini ada sesi 2, berarti besok untuk minggu depan. Tidak usah dibuka dulu, buka yang sesi pertama dulu untuk pertemuan pertama. Gitu ya, nanti ada sesi sampai ke 16, berarti karena jumlah pertemuan kita ada 16 kali. Nah, setiap step dalam pembelajaran nanti itu sudah akan disetting oleh dosen bahwa langkah pertama berarti teman-teman harus membaca ini. Langkah kedua nanti baca tujuan pembelajaran. Nah, untuk setiap langkah ini ya, nanti teman-teman selesai mengerjakan yang ini, misalnya sudah selesai nonton yang tutorial e-learning, ini jangan lupa dicentang, diklik aja bagian yang ini gitu, terus nanti dicentang. Sudah selesai membaca tujuan pembelajaran, klik centang gitu ya. Jadi jangan lupa mencentang yang bagian sini gitu. Nah, untuk visi UIN Wali Songo sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa universitas kita itu punya mimpi bahwa pada tahun 2038 itu nanti akan menjadi sebuah universitas Islam dengan riset yang terdepan. Oleh karena itu, praktikum ini menjadi penting untuk dilaksanakan bersama walaupun dalam kondisi pandemi. Nah, nanti untuk ke depan memang kita itu akan melakukan praktikumnya tergantung. Kalau misalnya pandemi ini sudah selesai, nanti mungkin di akhir pertemuan itu nanti akan tetap dilakukan praktikum. Tapi kalau misalnya pandemi belum selesai, maka nanti kami akan coba mencari lagi formula yang tepat, yang mana praktikumnya tetap bisa jalan, dan memikirkan bagaimana praktikumnya itu yang memungkinkan untuk tetap dilakukan di rumah. Kalaupun tidak, kami akan mencoba mencarikan virtual lab, yaitu cuman virtual lab yang ada itu rata-rata kalau untuk biokimia itu yang mengembangkan adalah orang luar negeri begitu, sehingga nanti mungkin untuk virtual labnya beberapa menggunakan bahasa Inggris gitu kalau memang ada. Terus kalau misalnya virtual lab tidak ada gitu ya untuk topik yang sudah kita tentukan, kemudian masih juga pandemi sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan praktikum di lab secara offline, maka opsi yang ketiga adalah kami akan membuat atau mencarikan video yang mana teman-teman itu nanti bisa melihat proses praktikumnya dan mendapatkan data hasil praktikumnya, begitu teman-teman ya. Tapi kami usahakan untuk bisa tetap nanti praktikumnya, kalau misalnya pandemi belum selesai, opsi yang pertama adalah memikirkan cara yang memungkinkan teman-teman itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, tetapi juga tetap istilahnya menggunakan bahan dan alat yang ada di rumah yang sederhana. Nanti kita sepakati lagi untuk tiap praktikumnya gitu ya. Nah, jadi kenapa kok penting untuk tetap dilakukan? Karena ya ini cita-cita kita bersama tahun 2038 itu kita berharap untuk universitas kita nanti itu menjadi bagian universitas Islam
yang risetnya itu terdepan, dan riset yang dilakukan itu basisnya, dasarnya adalah pada kesatuan ilmu begitu. Artinya kita tidak boleh mendikotomikan ada ilmu agama dipisahkan dengan ilmu modern. Misalnya contoh tadi kayak biokimia, ya tujuan kita mencari ilmu itu adalah mengembalikan muara keilmuan itu kepada zat yang memiliki ilmu, yaitu Allah begitu ya. Jadi semua sumber ilmu itu adalah Allah, sehingga ketika kita itu mempelajari ilmu apapun, entah itu ilmu kimia dasar, entah itu biokimia, kimia, fisik, dan yang lainnya, seharusnya bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah, karena pemilik ilmu adalah Allah. Maka dari itu sangat penting untuk berdoa ketika sebelum memulai belajar, itu sangat penting, karena ilmu itu adalah cahaya ya, katanya Pak Yai ya, cahaya. Jadi kalau misalnya cahaya itu kan sesuatu yang suci begitu ya. Kalau misalnya kita sendiri ketika mencari ilmu masih hatinya kotor, terus kemudian tidak mengikuti kaidah-kaidah dalam mencari ilmu, ya tentunya akan sulit begitu. Makanya kadang kalau sudah belajar sampai pagi tapi kok nggak bisa-bisa masuk, lah kita perlu evaluasi. Jangan-jangan ada yang salah dalam niatan, jangan-jangan ada yang salah dalam adab kita kepada guru, jangan-jangan yang lainnya begitu ya, gitu. Itu juga ngefek. Gitu. Terus, nah ini kita bahasan biar nggak terlalu panjang videonya, kontrak perkuliahan untuk kita dalam satu semester. Untuk dalam satu semester ada 16 kali pertemuan. Nah, nanti di sini pertemuan pertama itu hari ini orientasi dulu. Terus kemudian nanti pertemuan kedua itu adalah preview percobaan 1-2 sama pretest. Tenang-tenang. Bukan berarti setelah preview langsung pretest ya. Tetapi nanti setelah preview dalam minggu yang sama begitu ya, nanti kita setting untuk pretestnya kalian itu setelah preview, bisa besoknya atau bisa kapan nanti kita sepakati lagi. Nah, untuk menyepakatinya bisa nanti kontak-kontak via WA group lagi gitu ya. Untuk intinya dalam satu minggu itu, minggu kedua itu kita akan melakukan preview dari Bu Anita, nanti memberikan materi begitu ya. Materi apa Bu? Materi yang melandasi untuk praktikum percobaan 1-2. Setelah materi selesai nanti dilanjutkan dengan pretest. Terus pertemuan ketiga preview percobaan 3-4 dan pretest untuk percobaan 3-4, dan seterusnya. Untuk percobaan pertemuan atau minggu keempat sesi 4 nanti ada preview 5-6, pretest 5-6. Selanjutnya seperti ini, dan nanti ini mulai praktikumnya mungkin agak sedikit urutannya berbeda dengan petunjuk praktikum yang kami berikan gitu ya. Petunjuk praktikumnya sedikit berbeda dari yang tahun-tahun sebelumnya begitu, karena memang kita urutkan dulu nih gitu ya, sambil nunggu pandemi ini selesai atau tidak selesai begitu ya. Nah ini kita urutkan dulu. Di pertemuan 6 itu yang memungkinkan adalah praktikum fotosintesis, karena langkah-langkahnya sangat mudah dan kemungkinan itu masih bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah, karena cuman godok merebus daun begitu ya, terus butuhnya tuh cuman betadine gitu. Jadi cairan lugol yang kita pakai di lab biasanya kita bisa ganti dengan betadine gitu. Tapi ini pun tergantung nanti kesepakatan dari kita. Jadi setelah nonton video ini nanti kita akan ngobrol lagi, bisa ngobrol via Zoom, bisa ngobrol via WA group, tidak masalah gitu ya. Yang penting yang nyaman buat teman-teman mahasiswa yang mana. Kalau dirasa Zoom memberatkan karena nggak punya pulsa, atau misalnya ada kendala di jaringan, berarti nanti kita via WA group gitu ya. Kalau misalnya nanti memungkinkan untuk Zoom terus, ya malah saya senang gitu ya, karena lebih senang saya ketika bisa tatap muka gitu. Terus kemudian yang ketujuh itu ada praktikum alfa amilase. Harapan kami sih semoga ya di pertemuan ke-6 nanti itu sudah pandemi sudah selesai gitu loh. Jadi kita tuh nanti tetap bisa praktikum langsung di lab gitu, sehingga teman-teman itu punya bekal untuk nanti psikomotoriknya gitu. Tapi kalau misalnya belum pun, kita carikan opsi yang nyaman buat nanti teman-teman semua gitu ya. Ini praktikum ke-6, praktikum 7, praktikum 8 nanti ini penentuan titik isoelektrik. Nanti kita bisa belajar sambil
membekali juga untuk wirausaha. Jadi dalam proses pembuatan tahu itu ternyata ada ilmu biokimianya di sana. Terus kemudian ada praktikum uji vitamin. Lanjut, setelah ini 6 praktikum ini selesai dilakukan, kita review hasil dulu di pertemuan ke-10. Gitu. Nah, nanti pertemuan ke-11 mulai ada praktikum lagi, enzim pankreatik lipase. Kemudian praktikum ke-12 itu praktikum pembuatan media ABDA. Terus praktikum 13 praktikum uji urin gitu ya. Terus kemudian praktikum ke-14 nanti analisis protein dengan metode Gildan. Lanjut review hasil percobaan 5-8, terus pertemuan ke-16 kita responsi. Begitu teman-teman untuk perkuliahan kita. Nah, untuk aspek penilaian sudah ada di RPS. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai juga sudah ada di RPS semua. Tugas-tugas laporan terkait dengan laporan dan jurnal itu juga sudah ada di RPS. Nanti teman-teman bisa cermati. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung, didiskusikan, bisa via WA group, bisa langsung di e-learning Wali Songo karena sudah saya setting untuk ada diskusi juga di e-learning Wali Songonya. Nah, sekarang kita coba mau nunjukin dulu ya.